Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang i'rab pada fi'il mudhari yang kemarin masih kita bahas tentang kondisi-kondisi ataupun tempat-tempat di mana kita harus melesatkan alat penasaban. Kita akan masuk pada kondisi yang keempat, yaitu pada perkataan Ibnu Hisham di halaman 74 dan seterusnya. Di paragraf paling bawah, Ibnu Hisham mengatakan qauluhu, Ibnu Hisham mengatakan wa ba'da fa'is sababiyati awwawil ma'iyati masbuqataini bin nafyin mafdin au talabin bil fi'li. Kondisi yang lain di mana an harus kita lesapkan dari kalimat adalah ketika dia terletak setelah fa' sababiyah atau terletak setelah waw ma'iyah. Masbuqataini yang keduanya didahului oleh binafyin mahdin, nafi yang murni, au talabin bil fi'li atau didahului oleh tolab. Namun tolabnya di sini adalah menggunakan fi'il. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir ayat 36, la yuqda alaihim, ya, tidaklah mereka dibinasakan, fayamutu, sehingga mereka mati. Maka di sini pada fayamutu, maka fa-nya di sini adalah fa sababiyah. Kemudian konteks kalimatnya di sini adalah kalimat nafi karena didahului oleh huruf nafila. Dan di sini nafinya adalah nafi mahdin, artinya ya, dia murni nafi dan tidak terbatalkan makna nafinya oleh huruf nafi yang lain. Oleh huruf istisna misalkan, menggunakan kata ila misalkan. Maka kalau dibatalkan dengan huruf istisna ila, maka ini tidak lagi menjadi nafi kalimatnya, tapi menjadi isbat. Maka dimaksud dengan nafi mahdin itu adalah nafi yang murni, tidak terbatalkan oleh huruf nafi lain atau tidak terbatalkan oleh huruf istisna. Artinya kalimatnya menunjukkan makna nafi, betul-betul nafi. Adapun fa sababiyah, maka fa sababiyah itu adalah fa yang artinya sehingga. Kurang lebih kalau dalam bahasa kita artinya sehingga. Dan kata yang terletak setelah fa sababiyah itu merupakan akibat dari kalimat yang terletak sebelum fa sababiyah. Maka pada la yuqda alaihim fayamutu, maka di sini kata yang terletak setelah fa sababiyah itu merupakan akibat, sedangkan kalimat yang terletak sebelum fa sababiyah itu merupakan sebabnya. La yuqda alaihim, tidaklah mereka dibinasakan. Ya, kata qada yaqdi, ini kalau dipasangkan dengan kata ala, ya qada ala. Ya, qada ala artinya adalah mengalahkan atau membinasakan. La yuqda alaihim, tidaklah mereka dibinasakan, fayamutu, sehingga mereka mati. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak mati. Karena mati ini adalah akibat dari kalau mereka dibinasakan. Nah, sedangkan di sini mereka tidak dibinasakan, sehingga mereka tidak mati. Maka yamutu di sini merupakan akibat dari yuqda alaihim. Cuma di sini kalimatnya adalah kalimat nafi, sehingga kurang lebih kalau diterjemahkan dalam bahasa kita terjemahnya adalah
mereka tidak dibinasakan, akibatnya mereka tidak mati. Karena kalau mereka dibinasakan, maka mereka mati. Maka kata yamutu ini aslinya adalah yamutuna, namun karena didahului oleh fa sababiyah dan kalimatnya ini adalah konteksnya nafi, maka ada an yang terletak setelah fa sababiyah yang dilasapkan, yang mana an ini menasabkan kata yamutuna sehingga menjadi yamutu. Kalimat asalnya adalah la yuqda alaihim fa'an yamutu. Cuman an-nya di sini wajib dilasapkan. Kemudian contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 142. Allah Subhanahu wa taala katakan wa ya'lama as-sabirin. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui wa ya'lama as-sabirin, dan bersamaan dengan itu Allah mengetahui as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Atau diterjemahkan dengan terjemah tafsiriyah, dan belum nyata siapa di antara mereka yang bersabar. Kemudian di surat Toha ayat 81 Allah katakan wala tadghaw fi, dan janganlah kalian melampaui batas. Fayahilla, yaitu fayahilla alaikum ghadabi. Ini ada dipotong di sini. Kalimat lengkapnya fayahilla alaikum ghadabi, yang menyebabkan kemurkaanku, itu kemurkaan Allah, yahilla alaikum, menimpa kalian. La tadghaw fi, janganlah kalian melampaui batas sehingga menyebabkan kemurkaanku menimpa kalian. Maka di sini kata yahilla di sini adalah fi'il mudhari' mansub. Kemudian sebelumnya diawali oleh fa sababiyah. Kemudian konteks kalimatnya di sini adalah kalimat nahi. La tadghaw fi. Kemudian contoh yang lain, misal dalam kalimat bebas, wala ta'kulis samaka wa tasrabal labana. La ta'kulis samaka, janganlah engkau makan ikan, wa tasrabal labana, bersamaan dengan bersamaan dengan kamu minum susu. Janganlah engkau makan ikan sambil minum susu. Maka di sini kalimatnya adalah didahului oleh nahi, dan nahi itu termasuk dalam kategori tolab. Ya, perlu kita pahami bahwasanya tolab itu ada amr, ya, tolab itu ada amr, kemudian ada nahi, ya, kemudian ada istifham. Ya, tolab yang dinamakan dengan uslub tolab, ya, gaya bahasa untuk menunjukkan makna tolab, meminta, ya, maka itu ada yang pertama amr. Ya, amr itu adalah tolabu fi'li syai', permintaan supaya orang lain itu melakukan sesuatu. Kemudian ada nahi. Nahi adalah tolab tarki syai', permintaan supaya orang lain itu meninggalkan sebuah perbuatan. Kemudian ada istifham. Istifham adalah tolabul fahmi, meminta informasi dari orang lain. Ini bertanya. Maka itu semuanya termasuk dalam kategori tolab. Maka di sini tolabnya ada yang amr, ya, ada tolabnya yang nahi. Ya, contoh tolab yang nahi tadi, la tadghaw fihi fayahilla. Maka tolabnya bentuknya adalah nahi, larangan. Kemudian di contoh bebas tadi, kalimat bebas tadi, la ta'kulis samaka wa tasrabal labana. Janganlah engkau makan ikan sambil minum susu. Maka di sini pada wa tasraba al-labana, kata tasraba di sini dia fi'il mudhari' mansub. Alasannya adalah karena didahului oleh waw ma'iyah dan konteks kalimatnya adalah tolab, yaitu nahi. Kemudian kita baca yang disampaikan oleh pensyarah tentang penjelasan dari Ibnu Hisham tadi. Rabi'an, yang keempat,
Zakarahuna Ibnu Hisham di sini menyebutkan atau menjelaskan al-maudi'a ar-rabi'a wal khamisah. Letak ataupun kondisi yang keempat dan kelima, mimma tutmaru fihi an wujuban, di mana wajib kita lesapkan an di dalam sebuah kalimat. Farabi'u, maka poin yang keempat adalah antaqa'an al-masdariyatu ba'da fa'is sababiyati. Yaitu ketika an masdariyah terletak setelah fa' sababiyah. Idza kanat masbuqatan bin nafyin madin. Kemudian ada syarat tambahannya juga apabila dia didahului oleh nafi yang mahdin, yang murni. Au talabin bil fi'li, atau didahului oleh tolab. Sekali lagi dari tolab ada amar, nahi, dan istifham. Dan tolabnya ini menggunakan fi'il. Tolabnya menggunakan fi'il. Maka di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Jadi poin yang pertama adalah fa-nya di sini adalah fa sababiyah, bukan fa huruf athof, atau bukan fa isti'nafiyah. Kemudian poin yang lain adalah kalimatnya didahului oleh nafi, dan nafinya adalah nafi yang murni, atau konteks kalimatnya adalah konteks kalimat tolab. Boleh jadi amr, perintah, boleh jadi nahi, larangan, boleh jadi istifham, kalimat tanya. Dan tolabnya di sini menggunakan fi'il. Bukan tolab menggunakan isim fi'il, tapi menggunakan fi'il. Falabudda linnasbi min syartain. Maka dari penjelasan tadi kita bisa ambil kesimpulan linnasbi, untuk menasobkan fi'il mudhari yang terletak setelah an mutmarah tadi pada poin ini, labudda min syartain. Harus terpenuhi dua syarat. Falabudda linnasbi min syartain. Maka untuk menasobkan fi'il mudhari yang terletak setelah an, yang wajib dilesapkan pada poin ini, yaitu ketika dia terletak setelah fa sababiyah, maka harus terpenuhi dua syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama adalah antakuna al-fa'u li sababiyati. Fa-nya di sini adalah fa sababiyah. Apa itu fa sababiyah? Wahya, dia adalah allati yang yakunu maqablaha. Kalimat yang terletak sebelum fa sababiyahnya sababan, merupakan sebab fi husuli ma ba'daha, untuk terwujudnya, untuk terjadinya kalimat yang terletak setelah fa sababiyah. Maka fa sababiyahnya di tengah, kalimat sebelum fa sababiyah itu merupakan sebab untuk terwujudnya kalimat yang terletak setelah fa sababiyah. Kemudian asani, syarat yang kedua adalah antakuna masbuqatan bin nafyin mahdin. Fa sababiyahnya ini didahului oleh nafyin mahdin, nafi yang murni nafi. Ya, bahasa mudahnya kalimatnya adalah kalimat nafi, kalimat manfi, kalimat negatif. Jadi kalau mau dibalik, kalau mau dibalik syaratnya, maka kalimatnya adalah kalimat nafi, atau nanti kalimatnya berupa tolab. Kemudian di situ ada fa sababiyah. Ya, maka syarat yang pertama adalah tadi fa-nya adalah fa sababiyah. Kemudian syarat yang kedua adalah masbuqatan bin nafyin mahdin, dia didahului oleh nafi yang murni nafi. Ai, maksudnya adalah khalisun min maknal isbat. Ya, dia terbebas dari makna isbat. Terbebas dari makna positif. Artinya lam yantakid nafyuhu, makna nafi dari kalimat tersebut lam yantakid, tidak batal, bi illa, dengan kata illa. Wala bin nafyin akhara, dan tidak pula batal dengan adanya huruf nafi yang lain. Yang mana huruf nafi yang lain yuzilu atharahu, bisa mengakibatkan hilangnya pengaruh nafi yang pertama. Wa yaj'alul kalama musbatan, kemudian menjadikan kalimatnya malah jadi kalimat positif.
Maka yang pertama adalah kalimatnya nafi. Ini ada fa sababiyah, kemudian kalimatnya adalah kalimat manfi, kalimat yang negatif. Ada kata-kata tidaknya yang mengawali kalimat. Dan nafinya di sini adalah nafi mahad. Nafi murni nafi, artinya apa? Tidak terbatalkan oleh kata ilah, kecuali. Nah, kalau ada kata ilahnya, maka ya, kalimatnya menjadi musbat, menjadi positif. Misalkan, tidak ada yang hadir kecuali Muhammad. Tidak ada yang hadir kecuali Muhammad. Maka nafinya bukan nafi yang murni. Karena mengandung makna isbat. Betul ada nafi. Tidak ada yang hadir. Tapi juga mengandung makna isbat. Kecuali. Kecuali Muhammad. Oh, berarti ada yang hadir. Maka dalam kalimat tidak ada yang hadir kecuali Muhammad. Ini memang betul kalimatnya ada makna nafi. Tapi juga ada makna isbat. Maka ini bukan nafi mahad. Nafi mahad adalah, ya, dia murni nafi, kalimatnya adalah kalimat yang menunjukkan makna negatif dan tidak terbatalkan oleh kata ilah atau huruf nafi yang lain. Karena kalau terbatalkan dengan kata ilah, maka kalimatnya tidak murni nafi karena ada makna isbat. Dan kalau terbatalkan dengan ada huruf nafi yang lain, maka ya, kalimatnya juga akan menjadi isbat ataupun menjadi musbat, menjadi kalimat yang positif. Ya, misalkan kalau dalam bahasa kita, misalkan Muhammad tidak hadir, misalkan Muhammad tidak hadir. Apa yang dimaksud dengan tidak hadir? Maksudnya hadir. Maka meskipun zahirnya kalimat Muhammad tidak hadir itu adalah kalimat yang mengandung nafi, peniadaan, kalimat negatif, cuman maknanya positif. Karena yang dimaksud dengan Muhammad tidak hadir artinya adalah Muhammad hadir. Maka di sini terjadi kasus ada huruf nafi membatalkan nafi yang lain. Maka syaratnya di sini nafinya adalah nafi mahad. Itu nafi, murni nafi, tidak terbatalkan oleh kata ilah dan juga tidak terbatalkan makna nafinya dengan adanya huruf nafi yang lain. Atau masbuqatan bitolabin bil fi'li, atau kalimat tersebut kalau tidak diawali oleh huruf nafi mahad, pilihan yang lain adalah atau masbuqatan dia didahului bitolabin bil fi'li, didahului dengan tolak. Namun tolaknya di sini adalah menggunakan fi'il. Maksudnya adalah bisighatil fi'li, dengan sighah fi'il, itu dengan menggunakan bentuk fi'il. Au ma'ul hiqabihi, atau kata-kata yang distatuskan fi'il. Kama sa'at kuru insyaallah, sebagaimana yang akan aku sampaikan insyaallah. Kemudian beliau menyampaikan contoh. Setelah beliau sampaikan dua syarat tadi, syarat yang pertama adalah fa'nya sababiyah, kemudian yang kedua adalah kalimatnya adalah nafi mahad, atau kalimatnya adalah kalimat yang mengandung tolak, tapi tolaknya bil fi'li. Famisalun nafi, maka contoh di mana kalimatnya adalah kalimat yang mengandung makna nafi atau kalimat negatif dalam kalimat lam yus'al, lam tidaklah yus'al dia ditanya fayujiba sehingga dia menjawab. Lam yus'al fayujiba, tidaklah dia ditanya sehingga dia menjawab. Itu terjemah letterleknya demikian. Kalau terjemah dalam bahasa kita, lam yus'al dia tidak ditanya sehingga dia tidak menjawab. Ya, karena nggak ditanya nggak jawab. Itu maksudnya. Cuman kalau dalam bahasa Arab dibahasakan dengan lam yus'al fayujiba. Terjemah letterleknya, dia tidak ditanya sehingga dia menjawab. Maksudnya adalah dia tidak ditanya, oleh karena itulah dia tidak menjawab. Maka fal fi'lu yujiba, maka fi'il yujiba, ada fayujiba mansubun bi'an mutmaratin wujuban. Dia mansub karena adanya alat penasab an mutmarah yang dilesapkan wujuban, dan hukum pelesapannya adalah wajib. Karena adanya an yang wajib dilesapkan, yang mana annya ini ba'da fa'is sababiyati, terletak setelah fa' sababiyah. Li'anna su'ala sababun fil ijabah.
karena soal, ya, pertanyaan, itu merupakan sebab fil ijabah untuk menjawab. Lam yus'al fayujiba. Dia tidak ditanya fayujiba sehingga dia tidak menjawab kalau bahasa kita. Artinya apa? Artinya dia baru menjawab kalau ditanya. Maka di sini ijabah, ya, dia jawab itu akibat kalau dia ditanya. Maka sebabnya di sini adalah pertanyaan, akibatnya adalah menjawab. Maka fa-nya di sini adalah fa sababiyah. Sebagaimana definisi fa sababiyah itu adalah ketika kata yang terletak sebelum fa sababiyah itu merupakan sebab dari kata ataupun bagian kalimat yang terletak setelah fa sababiyah. Maka pertanyaan itu merupakan sebab untuk terjadinya jawaban. Maka fa-nya di sini adalah betul fa sababiyah. Lam yus'al fayujiba. Dia tidaklah ditanya sehingga dia menjawab. Atau kalau terjemah bahasa kita dia nggak ditanya, jadi ya dia nggak jawab. Maka yujiba di sini fi'il mudhari' mansub karena adanya alat penasab'an yang wajib dilesabkan. Waqad taqaddama 'alaiha nafyun lam yantaqid. Dan fa sababiyahnya di sini didahului oleh nafi, yaitu alat penjazm lam. Dan nafinya di sini lam yantaqid, tidak terbatalkan. Artinya apa? Dia murni nafi, tidak terbatalkan oleh kata illa kecuali, dan juga tidak terbatalkan oleh huruf nafi yang lain yang mengakibatkan malah makna kalimatnya jadi positif. Kemudian contoh yang lain diantaranya adalah pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, la yuqda alaihim fayamutu. Nah, tidaklah mereka dibinasakan sehingga mereka mati. Bahasa kita, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka tidak mati. Maka kata yamutu ini merupakan fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban. Dia merupakan fi'il mudhari' mansub karena adanya kataan yang wajib dilesabkan. Wa alamatun nasbihi hadfun nuni, dan tanda nasabnya adalah menghapus nun. Ya, karena aslinya adalah yamutuna. Dia merupakan fi'il mudhari' al-amthilah al-khamsah atau al-af'al al-khamsah. Maka dia nasab dan jazm dengan menghapus nun. Maka di sini dia nasab dengan menghapus nun. Wal wawu, adapun waw pada yamutu, yaitu waw jamaah pada kata yamutu, fa'ilun berkedudukan sebagai fa'ilnya. Ya, maka ini adalah contoh untuk fa sababiyah yang didahului oleh nafi. Maka kemudian fa sababiyah ini fi'il mudhari' setelahnya itu menjadi mansub. Kemudian yang berikutnya adalah pembahasan tentang fa sababiyah yang didahului oleh tolab. Fa sababiyah yang didahului oleh tolab. Wa amma tolabu fahuwa nau'ani. Kemudian pembahasan tentang fa sababiyah yang didahului oleh tolab. Adapun untuk tolab fahuwa nau'ani, maka ada dua jenis. Awalan yang pertama adalah tolabun mahdun. Tolab yang murni tolab. Yang tolab yang murni tolab. Tolab yang asli. Ya, sekali lagi tolab ini adalah gaya bahasa untuk tolab. Meminta atau menuntut orang lain. Nah, memintakan macam-macam. Meminta untuk melakukan perbuatan bisa. Meminta untuk menghentikan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan juga bisa. Kemudian bertanya itu juga tolab. Maka yang pertama adalah tolabun mahdun. Tolab yang dia murni tolab yang asli. Wa huwa makanat dilalatuhu ala tolabi bilafzihi wa sighatihi. Tolab mahad adalah yaitu tolab yang dilalatuhu ala tolab, kepenunjukannya atas tolab itu ditunjukkan oleh lafadznya dan juga sighahnya, gaya bahasanya. Nah, memang lafadznya adalah lafadz untuk tolab dan juga gaya bahasanya juga gaya bahasa tolab. Wahwal amru. Nah, tolab yang termasuk dalam jenis ini adalah yang pertama adalah amar, perintah.
Itu menggunakan fi'il amar. Nah, amar menggunakan fi'il amar. Contohnya adalah ihtarimis sodiko. Ihtarim, hormatilah as-sodiko, teman. Fatadu malaka sodakotuhu. Sehingga tadu malaka, langgeng untukmu, taduma, langgeng. Fatadu malaka sodakotuhu, ya pertemananmu dengannya. Ihtarimis sodiko, hormatilah teman. Sehingga tadu malaka sodakotuhu. Sehingga sodakotuhu, pertemanan dengannya, itu bisa langgeng. Maka ihtarim di sini merupakan fi'il amr. Dari fi'il ihtaroma yahtarimu ihtiraman. Artinya menghormati. Kemudian as-sodiko di sini mansub sebagai maf'ul bih. Kemudian fa-nya di sini adalah fa' sababiyah. Kemudian taduma di sini adalah fi'il mudhari' mansub karena adanya an yang wajib dilesapkan yang terletak setelah fa' sababiyah. Kalimat asalnya adalah fa'an taduma, cuman an-nya dilesapkan. Kemudian kata laka di sini adalah susunan jar majrur. Kemudian sodakotuhu, ini dia marfu' sebagai fa'il dari taduma. Ihtarimis sodiko, hormatilah teman. Ya, sehingga langgeng bagimu pertemanan dengannya. Sehingga pertemananmu dengannya bisa langgeng. Itu yang pertama, yaitu amar menggunakan fi'il amar. Kemudian yang kedua adalah wan nahyu, nahi menggunakan fi'il nahi. Contohnya dalam kalimat la taghisya fil bai'i. Janganlah engkau curang, dalam jual beli. Fatak sudah tijaratuka, sehingga merugilah tijaratuka, perdaganganmu. La taghisya fil bai'i. Maka di sini ada fi'il nahi. La taghisya, janganlah engkau curang. Fil bai'i, dalam jual beli. Fatak sudah, sehingga tak sudah merugilah tijaratuka, perdaganganmu. Maka la-nya di sini adalah la nahi. Kemudian taghisya di sini adalah fi'il mudhari' majzum karena adanya la nahi. Kemudian fil bai' ini adalah susunan jar majrur. Kemudian fatak sudah, fa-nya di sini adalah fa sababiyah. Kemudian kata tak sudah di sini adalah fi'il mudhari' mansub karena adanya an yang wajib dilesapkan yang terletak setelah fa sababiyah. Kalimat asalnya adalah fa'an taksuda, cuman an-nya wajib dilesapkan. Kemudian kata tijaratuka di sini marfu sebagai fa'il dari taksuda. Yang kedua yaitu nahi menggunakan fi'il nahi. Kemudian contoh yang lain adalah misal pada firman Allah Subhanahu wa taala wala tadghaw fihi, la tadghaw fihi, janganlah kalian melampaui batas. Nah, di dalam masalah itu fayahilla alaikum ghadabi, sehingga menyebabkan kemurkaanku menimpa kalian. Maka di sini ada la tadghaw, la-nya di sini adalah la nahi, kemudian tadghaw di sini adalah fi'il mudhari majzum karena adanya la nahi. La nahi dengan fi'il mudhari majzumnya itu disebut dengan fi'il nahi. Jadi kalau kita bilang fi'il nahi itu maksudnya adalah la nahiyah beserta fi'il mudhari majzumnya. Itu yang dimaksud dengan sighah fi'il nahi. Kemudian fihi di sini adalah susunan jar majrur. Kemudian pada fa yahilla, fa-nya di sini adalah fa sababiyah. Kemudian yahillanya di sini adalah fi'il mudhari mansub karena adanya an mudmarah wujuban yang terletak setelah fa sababiyah. Kalimat asalnya adalah fa'an yahilla alaikum, cuman an-nya wajib dilesapkan. Kemudian alaikum di sini adalah susunan jar majrur. Kemudian ghadabi, ghadabi di sini dia marfu, berkedudukan sebagai fa'il dari kata yahilla. Ya, sama sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarah di sini. Fa yahilla, maka kata yahilla mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban. Dia merupakan fi'il mudhari dan dia mansub karena adanya
Alat penasab an yang wajib dilesapkan. Itu kedua. Ya, masih kedua, masih contoh yang kedua untuk nahi. Kemudian yang ketiga adalah wad du'a'u. Tolab mahat yang ketiga adalah doa. Ya, yang mana doa ini sebenarnya termasuk dalam kategori amar perintah. Cuman di sini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuan kita menggunakan fiil amr ketika kita berdoa adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan dengan doa. Karena kita meminta. Nah, meskipun secara asalnya amar ini adalah ditujukan dari orang yang lebih tinggi ke orang yang lebih rendah. Nah, itu amar pada asalnya demikian. Oleh karena itulah dalam rangka untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada doa kita menggunakan fiil amar, namun di sini tidak kita bilang dia fiil amar tapi fiil du'aiyah. Sehingga di sini digunakan istilah yang lain doa. Nah, yang sebenarnya doa ini juga include dalam kategori amar. Pun include dalam kategori nahi juga kalau doanya ini mengandung nahi. Ya, yang ketiga adalah doa. Contohnya dalam kalimat Rabbi, wahai Rabbku. Nah, Rabbi di sini aslinya adalah ya Rabbi. Ya Rabbi. Ada huruf nida ya. Kemudian Rabbi. Ro, ba, ya mutakalim. Aslinya ya Rabbi. Hanya saja di sini huruf nidanya dilesapkan. Kemudian ya mutakalimnya juga dihapus. Tersisalah menjadi Rabbi. Sekali lagi asalnya adalah ya Rabbi. Ya, huruf nida ya. Kemudian ditambahkan kata Rabbi, ro, ba, ya mutakalim. Wahai Rabbku. Cuman huruf nidanya dilesapkan, kemudian ya mutakalimnya dilesapkan juga. Menjadilah Rabbi. Rabbi, wahai Rabbku, waffiqni. Dari kata waffaqo yuwaffiqu. Waffiq. Waffiq, berilah taufik ni kepadaku. Fala anharifa, sehingga aku tidak akan menyimpang. Wahai Rabbku, berilah taufik kepadaku sehingga aku tidak menyimpang. Ya, maka la anharifa di sini, fa-nya di sini adalah fa sababiyah. Ya, kemudian la-nya di sini adalah huruf nafi. Kemudian anharifa di sini adalah fi'il mudhari mansub karena adanya an yang wajib dilesapkan. Kalimat asalnya adalah fala anharifa. Ya, maka itu adalah tolab mahad. Nah, tolab mahad itu adalah tolab yang murni tolab, artinya adalah dari sisi lafadz ya dia menunjukkan makna tolab, baik perintah ataupun larangan ataupun doa. Kemudian dari sisi sighahnya, gaya bahasanya pun gaya bahasa tolab. Kemudian yang kedua adalah tolabun ghairu mahdin. Sanian yang kedua adalah tolabun ghairu mahdin. Tolab namun ghair mahad, tidak murni tolab. Tolab tidak murni tolab. Apa itu? Wahwa makanat dilalatuhu ala tolabi tabi'atan lima'nan akhara yatadammanuhu. Yaitu tolab yang kepenunjukannya atas tolab itu tabi'ah, mengikuti. Lima'nan akhara, makna yang lain, yatadammanuhu yang tercakup di dalamnya. Ini bahasa mudah kita. Tolab yang ghair mahad ini adalah dia merupakan tolab namun ditinjau dari konteks kalimat. Dari sighahnya, dari gaya bahasanya. Meskipun dari sisi lafadznya dia tidak menggunakan lafadz-lafadz tolab semisal amr, nahi ataupun doa. Ini berbeda dengan tolab yang murni tolab. Kalau tolab murni tolab, maka dari sisi lafadznya dia menggunakan lafadz-lafadz tolab, menggunakan fiil amr, fiil nahi, ataupun tadi fiil du'aiyah. Dari sisi sighahnya, gaya bahasanya, maknanya, konteksnya juga menunjukkan tolab, menunjukkan menyuruh, menunjukkan
melarang, menunjukkan berdoa. Adapun untuk tolab ghair mahad, dari sisi lafadznya, dia tidak menggunakan lafadz-lafadz tolab. Tidak menggunakan fi'il amr, tidak menggunakan fi'il nahi. Tidak pula menggunakan fi'il du'aiyah. Tapi dari sisi konteksnya, gaya bahasanya, itu maksudnya adalah tolab. Meminta orang lain untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Maka itu adalah tolab ghair mahad. Nah, ini yang dimaksud dengan kepenunjukannya atas tolab itu mengikuti makna yang lain, mengikuti konteks. Yatadammanuhu yang terkandung di dalamnya. Apa saja tolab yang termasuk dalam kategori tolab ghair mahad? Yang pertama adalah at-tahdidu. Wahwa at-tahdidu. Yang pertama adalah tahdid. Tahdid itu kurang lebih artinya adalah memotivasi orang untuk melakukan sesuatu dengan motivasi yang sangat. Itu tahdid. Jadi menawarkan sesuatu atau memotivasi orang untuk melakukan sesuatu dengan motivasi yang kuat. Contohnya dalam kalimat halla tazuruna fatuhadditsana. Halla tazuruna. Halla tazuruna. Mengapa Anda tidak mengunjungi kami? Fatuhadditsana. Supaya Anda bisa ngobrol dengan kami. Mengapa tidak Anda kunjungi kami? Bahasa mudah kita ya, mengapa Anda tidak singgah ke tempat kami sehingga kita bisa ngobrol. Fatuhadditsana, sehingga Anda bisa bercakap-cakap dengan kami. Maka di sini ada halla. Halla kalau terjemah bebasnya adalah mengapa tidak. Ini merupakan huruf tahdid namanya, huruf tahdid. Ada istilah huruf tahdid wal arad. Tahdid sama arad ini kurang lebih tujuannya sama, yaitu ngajak orang lain ataupun memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Kalau motivasinya adalah motivasi yang kuat, maka namanya tahdid. Kalau motivasinya itu ringan dalam artian ya cuma menawarkan dengan bahasa yang lebih santun, tidak terlalu memaksa, itu namanya art, menawarkan. Kemudian ada istilah huruf tahdid wal art, di antaranya adalah halla, artinya mengapa tidak. Maka halla di sini dia merupakan harfu tahdid. Kemudian tazuruna, ya tazuru ini fi'il mudhari marfu'. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu anta. Kemudian nanya di sini adalah dhamir muttasil fi mahallin nasbin maf'ulun bih, maf'ul bih dari kata tazuru. Kemudian fa'nya di sini adalah fa' sababiyah. Kemudian tuhadditsa di sini adalah fi'il mudhari mansub karena adanya an yang mutmarah wujuban. Kemudian nanya di sini adalah dhamir muttasil fi mahallin nasbin sebagai maf'ul bih dari kata tuhadditsa. Halla tazuruna fatuhadditsana. Ya, mengapa Anda tidak mengunjungi kami sehingga Anda bisa bercakap-cakap dengan kami? Contoh yang lain adalah diantaranya pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Munafiqun ayat 10. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau berkenan untuk akhartani, menunda ajalku, menunda kematianku, ila ajalin qarib, sedikit waktu lagi. Fa asaddaqa, supaya aku bisa bersedekah. Itu sekiranya engkau wahai Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menunda waktu kematianku dengan sedikit waktu lagi, supaya aku bisa bersedekah. Maka pada fa'as-saddaqo, mudhari'un mansubun, dia merupakan fi'il mudhari, mansubun bi an mutmaratin wujuban, karena adanya an mutmarah wujuban, an yang wajib dilesapkan, fi jawabit tahdidi, yang merupakan jawab tahdid. Jawab dari
uslub tahdid. Tadi kurang lebih tahdid artinya adalah meminta atau menawarkan ataupun memotivasi orang lain dengan motivasi yang kuat. Ya, permintaan yang kuat. Ya, maka di sini tahdidnya adalah laula akhartani ila ajalin qarib. Itu seandainya Anda berkenan, engkau berkenan wahai Allah Subhanahu wa taala untuk menunda ajalku sedikit waktu lagi. Kemudian jawab tahdidnya adalah akibatnya fa asaddaqa, sehingga aku bisa bersedekah. Maka jawab tahdidnya ini merupakan fi'il mudhari mansub karena adanya an mudmarah wujuban. Kemudian yang berikutnya adalah tamanni. Ya, termasuk dalam tolab ghair mahad adalah tamanni. Ya, berangan-angan atau berandai-andai. Contohnya dalam kalimat laitali malan fa atasaddaqa min. Laitani malan. Ya, itu seandainya saya punya uang, saya punya harta, fa atasaddaqa minhu, sehingga saya bisa bersedekah dengan uang tersebut, dengan harta tersebut. Maka di sini ada laita termasuk akhwatu inna. Kemudian li di sini adalah jarun wa majrurun, jar majrur fi mahalli raf'in, mahalnya rafa sebagai khobar laita. Kemudian kata malan di sini dia mansub sebagai isim laita. Mansub sebagai isim laita. Kemudian fa-nya di sini adalah fa sababiyah, kemudian atasaddaqa di sini merupakan fi'il mudhari mansub karena adanya an mudmarah wujuban. Kemudian minhu di sini adalah susunan jar majrur. Wa minhu qauluhu ta'ala, contoh yang lain adalah diantaranya pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan 'azima. Duh seandainya saya bersama dengan mereka sehingga saya bisa menang dengan kemenangan yang besar. Maka fa'afuza, maka kata afuza pada fa'afuza fauzan 'azima dia merupakan mudhari'un mansubun, fi'il mudhari mansub bi an mutmaratin wujuban karena adanya an yang wajib dilesapkan fi jawabit tamanni, yang terletak pada jawab tamanni. Ya, jawab tamanni kurang lebih adalah isi dari andai-andainya. Nah, isi dari andai-andainya. Ya, seandainya kayak gini sehingga, nah, jadi sehingganya di sini dia adalah jawab tamanni. Kemudian yang berikutnya adalah al-ardu. Ya, termasuk dalam tolab ghair mahad adalah ard. Ya, ard kurang lebih artinya adalah menawarkan. Contohnya dalam kalimat ala tazuruna fatuhadditsana. Ala sudika. Ya, tazuruna, engkau mengunjungi kami. Fatuhadditsana, sehingga Anda bisa ngobrol dengan kami. Anda bisa bercakap-cakap dengan kami. Ya, maka ala di sini adalah harful ardi, ya, huruf yang menunjukkan makna sudikah atau menawarkan sesuatu. Kemudian tazuru ini adalah fi'il mudhari marfu, fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu anta. Kemudian dhamirna di sini adalah dhamir muttasil mabni fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih dari kata tazuru. Kemudian fa-nya di sini adalah fa sababiyah. Kemudian tuhadditsa di sini adalah fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban yang terletak setelah fa sababiyah. Kemudian na-nya di sini adalah dhamir muttasil fi mahallin nasbin sebagai maf'ul bih dari kata tuhadditsa. Ya, maka itu adalah ard. Jadi antara tahdid, ya tahdid sama ard itu kurang lebih mirip. Ya, mirip. Ya, jadi menawarkan menawarkan tapi maksudnya adalah nyuruh orang yang kita ajak bicara untuk melakukan sesuatu. Bedanya adalah kalau tahdid ini dia dorongannya, penawarannya itu kuat. Mengapa Anda tidak, menggunakan kata-kata mengapa Anda tidak. Sedangkan ard ini penawarannya cukup lembut, dia menawarkan, tapi maksudnya adalah tadi untuk melakukan, untuk mengajak yang kita ajak bicara untuk melakukan sesuatu. Sudikah Anda untuk datang ke tempat kami atau kalimat-kalimat seperti itu, maka ini adalah ard. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah.
Demikian yang mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Nah, jadi masih belum selesai pembahasan tentang an-mutmarah wujuban di sini. Dan di sini kita jumpai banyak faedah, ya banyak faedah. Kalau selama ini kita kenal tolab itu adalah amr, maka sekarang kita sudah pahami yang namanya tolab itu tidak hanya amr, ada amr, kemudian ada nahi, kemudian ada istifham, kemudian di sini tolab terbagi jadi dua, ada tolab mahat, yaitu tolab yang ini ditunjukkan oleh lafadz dan sighahnya. Lafadz-lafadznya menggunakan lafadz-lafadz fi'il amr, fi'il nahi, atau fi'il du'a'iyah. Kemudian sighahnya, gaya bahasanya, konteksnya pun konteks tolab. Kemudian ada juga tolab yang ghair mahad, yang baru sebagian tadi kita bahas. Tolab ghair mahad itu adalah dia tolab, tapi tidak menggunakan fi'il amr, tidak menggunakan fi'il nahi, tidak juga menggunakan fi'il du'a'iyah. Tapi secara konteks dan secara gaya bahasa itu adalah menunjukkan untuk supaya orang yang kita ajak bicara melakukan sesuatu atau meninggalkan sebuah perbuatan. Maka dia tolab karena konteks. Ya, dia tolab karena konteks kalimat. Maka ada beberapa, sebagian sudah kita baca tadi. Yang pertama tahdid, kemudian yang kedua adalah tamanni, kemudian yang ketiga adalah harf. Masih tersisa poin beberapa, kita akan baca di pertemuan mendatang insyaallah taala. Kita cukupkan dari kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi